Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSK tahun 2024 soal nomor 30 sampai 35. Kita langsung masuk ke soal yang pertama, nomor 30. Di antara senyawa ion berikut yang memiliki entalpi Kisi paling besar adalah entalpi Kisi atau energi Kisi dapat ditinjau dari muatan dan ukuran ion. Jadi semakin besar muatan ion, maka semakin besar energi Kisi. Nah ini, jadi kalau ada soal menanyakan atau membandingkan energi Kisi dari beberapa senyawa ionik, maka poin pertama yang harus kita lihat adalah muatan terlebih dahulu. Jika muatannya sama, maka tahap kedua kita lihat ukuran. Jika semakin kecil ukuran ion, semakin kecil ukuran ion, maka semakin besar energi Kisi. Oke, maka dari itu kita cek satu persatu ion dari senyawa A sampai E. Untuk MgO berarti ionnya ada Mg2+ dan O2-. MgS, Mg2+ dan S2-. NaF, Na+ dan F-. NaCl, Na+ dan Cl-. NaBr, Na+, dan Br-. Maka kita lihat muatannya dulu ya. Muatan senyawa A dan B itu lebih besar dibandingkan CDE. Berarti jawabannya sudah tidak mungkin CDE. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat senyawa A sama B muatannya sama persis, maka kita tentukan dari ukurannya. Oke. Kita lihat ukuran ion yang berbeda ya. Yaitu O2- dan S2-. Kalau kita lihat O dan S itu satu golongan ya. O, S, Se, Te, PO. Semakin ke bawah dalam satu golongan, ukuran semakin besar. Maka dari itu, bisa kita simpulkan jari-jari O2- lebih kecil dibandingkan jari-jari S2-. Maka, senyawa dengan energi Kisi yang paling besar adalah MgO ya. Karena ukuran ionnya lebih kecil dibandingkan MgS, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 31. Di antara urutan kestabilan termal senyawa hidrida unsur golongan 14 berikut, mulai dari terendah hingga tertinggi yang paling tepat adalah untuk mencek kestabilan senyawa hidrida, maka kita bandingkan ukuran atom yang berikatan dengan hidrogen. Dengan golongan 14 atau golongan 4A itu terdapat karbon, silikon, Ge, Sn, Pb. Semakin ke bawah, ukuran atomnya semakin besar. Jari-jari atom atau ukuran atom semakin besar ya. Ukuran semakin besar. Nah, kalau ukuran semakin besar, maka akibatnya adalah panjang ikatan atom X dengan H, maksudnya atom X ini golongan 14 ya. Maka kalau ukuran X-nya makin besar, panjang ikatan X sama H-nya akan semakin panjang. Jika ikatan semakin panjang, stabilitas termalnya atau kestabilan termalnya menurun. Kestabilan termal menurun. Maka dari itu, urutan kestabilan termalnya adalah Pb, Sn, Ge, Si, dan C. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
nomor 32. Di antara unsur golongan 13 berikut yang memiliki bilangan oksidasi plus 1 yang lebih stabil daripada bilangan oksidasi plus 3 adalah. Nah, untuk mengecek bilox dari golongan 13, kita tinjau dulu konfigurasi elektronnya. Jadi golongan 13 itu konfigurasi elektron umumnya adalah seperti ini. Misalkan boron itu elektronnya 5, 1s2, 2s2, 2p1. Jadi golongan 15 itu punya 1 elektron di subkulit P dan 2 elektron di subkulit S. Artinya golongan 13 bisa melepaskan 1 elektron terlebih dahulu. Jadi dia bisa menjadi B+, melepaskan elektron dari orbital atau subkulit 2p gitu ya. Kemudian bisa melepaskan 2 elektron lagi menjadi B3+, menjadi 1s2. Nah, seperti itu. Namun kalau kita lihat di beberapa buku gitu ya, golongan 13 itu identik dengan bilox plus 3-nya. Karena apa? Karena elektron di kulit terluarnya ada 3, 2 dari orbital S dan 2 dari orbital P. Namun, elektron dari orbital S ini semakin ke bawah dalam satu golongan semakin sulit dilepaskan. Ya. Jadi, semakin ke bawah berarti yang lepas itu hanya elektron dari orbital 2p. Sedangkan elektron dari, bukan orbital 2p ya, tapi nanti dia mengikuti jumlah kulitnya. Kalau Al berarti mengikuti kulitnya seperti ini maksudnya. Al itu elektronnya 13, berarti konfigurasinya neon 3s2, 3p1. Seperti itu. Nah, berarti nanti Ga nanti akhirnya itu berarti 4s2, 4p1, indium 5s2, 5p1, dan terakhir talium 6s2, 6p1. Dari boron, aluminium, gallium, dan indium, itu dia bisa melepaskan 3 elektron dengan mudah ya. 2 dari orbital S dan 1 dari orbital P itu dengan mudah. Namun untuk kasus talium, elektron di orbital 6s ini tuh sulit dilepasin. Nah, itu namanya efek elektron inert. Pada subkulit 6s. Efek elektron pada subkulit 6s itu artinya elektron di subkulit 6s itu memang sulit dilepasin. Jadi talium hanya mudah melepaskan elektron dari orbital 6p saja. Makanya bilox yang stabil dari talium adalah +1. Jadi jawabannya adalah E. Begitu juga nanti untuk golongan 14 ya, atau golongan 4A. Jadi nanti kalau kita punya C, Si, Sn, Pb. Nah, Pb ini bilox stabilnya itu +2. Lebih stabil daripada +4. Ya. Jadi ini polanya atau alasannya sama seperti talium ya, karena elektron di orbital 6s-nya sulit dilepaskan. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 33. Struktur Lewis yang paling stabil untuk senyawa dinitrogen monoksida adalah, nah keterangannya di sini pasangan elektron bebas tidak digambarkan, semua atom memenuhi aturan oktet. Nah, jadi kita harus lengkapi setiap atom di sini supaya oktet. Jadi untuk nitrogen yang di struktur 1, nitrogen yang di kiri kita tambah 2 elektron supaya oktet gitu ya. Oksigennya kita tambah 3 PeB supaya oktet. Dengan cara yang sama untuk struktur 2, kita lengkapi terlebih dahulu seperti ini. Di sini untuk semua struktur atom pusatnya sudah oktet ya. Jadi atom pusatnya tidak perlu ditambah PeB lagi. Oke, kalau kita lengkapi seperti ini. Untuk menentukan struktur Lewis yang paling stabil, maka kita harus menghitung muatan formal dari tiap atom di tiap struktur. Oke, bagaimana cara menghitung muatan formal? Muatan formal atau MF gitu ya.
menghitungnya adalah elektron valensi atom dikurang elektron bebas dikurang elektron ikatan dibagi 2. Oke, jadi contoh nih, misalkan kita mau menghitung Bilox dari oksigen yang ini. Kalau kita mau menghitung, bukan Bilox ya, muatan formal. Berarti kalau mau menghitung muatan formal oksigen itu, elektron valensi dari oksigen adalah 6. Elektron bebasnya dihitung jumlah titik di sekitar atom O, ada 6. Kemudian elektron ikatan satu garis berisi 2 elektron. Jadi cuma satu garis, 2 elektron dibagi 2. Seperti itu. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah -1. Begitu caranya. Nah, sehingga kita bisa lengkapi setiap struktur dengan muatan formalnya. Ini -1, ini +1, ini 0. Dengan cara yang sama, nanti ini adalah -2, ini +1, ini +1, kemudian ini +2, -2, ini -1, +1, kemudian -1, +1, +2, -1, seperti itu. Struktur Lewis yang paling stabil adalah yang pertama, muatan formal tiap atomnya kecil ya. Muatan formal kalau bisa sama dengan 0 atau mendekati 0. Muatan formal tiap atom sama dengan 0 atau kalau nggak bisa 0, setidaknya mendekati 0. Kemudian muatan formal negatif, muatan formal negatif diemban atau dimiliki gitu ya oleh atom yang paling elektronegatif. Oke. Nah, berarti di sini struktur 2, struktur 5, dan struktur 3 itu kita eliminasi langsung ya, karena muatan formalnya besar, ada yang +2 gitu ya. Nah, itu berarti dia nggak stabil. Jadi antara dua nih, struktur yang pertama atau struktur yang keempat. Oke, itu polanya sama ya, muatan formalnya. Untuk struktur pertama 0 + 1 - 1, struktur yang keempat juga 0 + 1 - 1. Bedanya adalah muatan formal dari oksigen di sini -1, sedangkan muatan nitrogen di sini yang -1. Yang lebih berhak bermuatan minus adalah oksigen, karena oksigen lebih elektronegatif daripada nitrogen. Jadi jawabannya adalah struktur 1 yang lebih stabil. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 34. Asam glutamat merupakan asam amino yang terdapat dalam bahan penyedap rasa MSG. Struktur asam glutamat bergantung pada pH. Asam glutamat punya 3 pKa, pKa 1, 2, dan 3. Struktur asam glutamat berikut ditemukan pada pH berapa? Oke, jadi dalam suasana asam, struktur asam glutamat itu berarti dia masih terprotonasi semua ya. Jadi bagian O-nya ini masih dalam bentuk OH. Jadi kalau dalam suasana asam, nanti strukturnya seperti ini. Kalau kita gambarkan, nah seperti ini. Untuk asam amino, pKa yang paling kecil adalah pKa dari alpha COH, yang ini adalah pKa 1, 2,2. Ini adalah pKa 2, ya asam karboksilat itu lebih asam dibandingkan amonium ya. Ini pKa 3. Oke. Kemudian proton asam akan dilepaskan jika pH larutan lebih besar daripada nilai pKa. Nah, artinya proton dari gugus OH ini
yang paling kanan, akan lepas jika pH di atas 2,2. Seperti itu. Begitu juga OH di sini, protonnya lepas kalau pH-nya di atas 4,3. Kalau kita lihat di struktur yang diminta, di situ oksigennya bermuatan minus, artinya proton OH kanan dan kiri itu lepas, artinya pH harus di atas pKa2, harus di atas 4,3. Namun, proton dari NH3+ belum lepas. Artinya apa? Artinya pH di bawah 9,7, karena proton NH3+-nya belum lepas. Sehingga dapat kita simpulkan, jawaban yang paling benar adalah C. pH berada di antara 4,3 sampai 9,7. Seperti itu caranya. Oke, soal terakhir di video kali ini. Gambar di bawah ini menunjukkan ketiga orbital P pada suatu atom. Jika sumbu ikatan adalah sumbu Z, maka orbital berwarna biru dapat tumpang tindih atau overlap dengan orbital titik-titik untuk membentuk ikatan titik-titik. Sebagai catatan, sumbu ikatan itu artinya bagian yang akan membentuk ikatan sigma. Jadi ikatan itu ada dua jenis, sigma dan pi. Sumbu ikatan itu akan membentuk ikatan sigma, dan ikatan yang tegak lurus terhadap sumbu ikatan adalah ikatan pi. Karena yang ditanyakan adalah orbital P yang berwarna biru itu artinya Px ya. Jadi orbital P itu ada 3, Px terletak di sumbu X yang warna biru, kemudian Py terletak di sumbu Y, Pz terletak di sumbu Z. Kemudian Px tidak bisa overlap dengan Py dan Pz. Karena apa? Karena mereka membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu tidak bisa overlap dengan sudut seperti itu ya, yang tegak lurus. Jadi, jawabannya udah pasti salah. Pz salah, Py salah. Jadi, antara dua nih, dz kuadrat atau dxz. Dz kuadrat juga salah, karena dz kuadrat itu orbital D-nya terletak di sumbu Z, gitu ya. Jadi, kalau kita gambarkan orbital D, dz kuadrat itu seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah dz kuadrat. Kalau kita gerakin nih orbitalnya, dia juga akan tegak lurus dengan orbital yang berwarna biru ya. Tegak lurus 90 derajat itu tidak bisa membentuk ikatan. Jadi ini salah juga. Maka jawaban yang paling benar itu adalah A, dxz. Dxz itu adalah orbital D yang terletak di antara sumbu X dan sumbu Z. Jadi kalau kita gambarkan, dxz itu bentuk orbitalnya seperti ini. Kita mengikuti sumbu kartesian yang ada ya. Ini sumbu X, ini sumbu Z. Nah, nanti orbital dxz itu terletak di antara sumbu X dan Z. Kalau kita gerakin orbital dxz ini ke orbital Px gitu ya, yang berwarna biru, maka kita akan mendapatkan overlap seperti ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan Px-nya seperti ini ya. Nah, ini Px-nya. Dan itu dxz yang di bawahnya. Nah, ini akan membentuk ikatan pi. Kalau ikatan sigma itu dia bertemu langsung ya, seperti ini misalkan. Nah, misalkan ada orbital D seperti ini. Nah, ini dia nanti akan membentuk ikatan sigma, karena orbitalnya overlap secara berhadapan. Tapi kalau dia secara bersebelahan, kayak Px dan dxz, itu akan membentuk ikatan pi. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.